Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami ingin menjelaskan tentang PPT yang telah kami buat dari merangkum materi-materi yang telah diberikan oleh Pak Puput dalam mata kuliah Sistem Basis Data yang telah kita rangkum pada satu PPT. Sebelum kita memasuki inti materi, di sini terdapat anggota dari kelompok kami yaitu adalah Rizky Jayaputra, saya sendiri, Muhammad Taufik Saputra, Saib Abdullah, Yunia Cantika, dan Kintan Raselia. Nah, yang pertama, mari kita bahas yaitu perbedaan model konseptual dan model fisik. Model konseptual itu memiliki definisi, yaitu model konseptual adalah representasi abstrak dari struktur data yang berfokus pada kebutuhan bisnis. Model ini dirancang untuk menangkap dan mendokumentasikan apa saja kebutuhan informasi dari bisnis tanpa mempertimbangkan bagaimana data tersebut akan diimplementasikan secara teknis. Model konseptual memiliki fungsi yang dibuat untuk memfasilitasi komunikasi antara tim teknis dan pemangku kepentingan bisnis agar kebutuhan informasi dapat dipahami dengan jelas. Dan memiliki ciri-ciri yaitu adalah pertama menyebutkan entitas utama dan hubungan di antara entitas tersebut. Tidak mencangkup detail teknis seperti atribut, kunci primer, atau tipe data. Berfungsi sebagai blueprint atau rencana dasar untuk proses pengembangan model logis dan fisik. Contohnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan entitas serta bagaimana mereka saling berhubungan. Model konseptual bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis didokumentasikan dengan benar sebelum diimplementasikan secara teknis. Ini penting agar pengembangan basis data sesuai dengan harapan bisnis. Yang kedua yaitu yang kedua adalah model fisik. Model fisik memiliki definisi adalah versi terperinci dari model logis yang menjelaskan bagaimana data akan diimplementasikan di dalam sistem database. Model ini mencakup detail spesifik terkait bagaimana entitas dan hubungan yang digambarkan dalam model konseptual diterapkan dalam basis data. Dan memiliki fungsi yaitu adalah model fisik bertugas untuk mengkonversi desain abstrak menjadi struktur basis data yang nyata, termasuk definisi tabel, kolom, kunci primer, kunci asing, indeks, dan tipe data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Taufik Saputra. Baik, Rizky, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya jelaskan. Dalam pengembangan sistem basis data, ada 3 level utama dalam proses perancangan. Model perancangan itu ada model konseptual, model logis, dan model fisik. Model logis ini berada di tengah, berada di antara model konseptual dan model fisik. Model logis berada di tengah-tengah, karena model logis mengubah jembatan untuk mengubah kebutuhan abstrak dari model konseptual menjadi desain teknis yang lebih rinci. Namun pada tahap ini kita belum mencapai tingkat implementasi fisik. Pada model logis ini kita mulai mendefinisikan bagaimana data diorganisir secara lebih rinci dibandingkan dengan model konseptual. Tetapi sampai pada detail fisik. Misalnya kita belum menentukan tipe data atau bagaimana indeks yang akan digunakan. Namun kita sudah mulai menyusun struktur data seperti tabel, relasi antar entitas, dan atribut yang akan digunakan dalam basis data. Jadi model ini memberi kita panduan yang jelas tentang bagaimana data yang akan diatur tanpa terlalu terikat pada teknologi yang digunakan nantinya. Boleh next. Setelah kita memahami konsep konseptual dan logis, tahap selanjutnya dalam proses desain basis data adalah model fisik. Model fisik adalah tahap akhir di mana kita menerjemahkan semua elemen yang telah dirancang pada model logis sehingga struktur menjadi lebih dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem database. Pada tahap ini kita fokus pada detail teknis untuk memastikan bahwa data dapat disimpan dan diakses dengan efisien. Model fisik ini melibatkan aspek yang sangat teknis, seperti pemilihan tipe data yang tepat untuk setiap kolom dan tabel, penggunaan indeks untuk mempercepat query, penggunaan partisipasi tabel, hingga optimalisasi storage dan performa. Semua ini dirancang untuk memastikan bahwa basis data tidak hanya berfungsi dengan benar, tetapi juga efisien, konsisten, dan dapat diakses dengan cepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Next.
Selanjutnya adalah entitas, instansi, atribut, dan identifikator. Next. Baik, terima kasih ya atas penjelasan Taufik. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai entitas. Apa sih entitas itu? Di sini sudah terpampang jelas dengan PPT kami. Entitas adalah sesuatu yang penting dalam bisnis, juga membutuhkan data yang relevan. Nah, entitas bisa berupa objek yang nyata seperti manusia, produk, atau kendaraan, serta objek yang abstrak seperti keahlian atau acara. Nah, misalnya itu ada sebuah sekolah harus menyimpan data tentang siswa, pengajar, mata pelajaran. Dengan contoh entitas dalam kampus itu ada mahasiswa, dosen, ruang kelas, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya ada instansi. Apa sih instansi itu? Instansi adalah perwujudan nyata dari entitas. Di dalam basis data, instansi memudahkan dalam membedakan berbagai entitas. Misalnya dalam entitas produk, di situ ada instansi yang bisa berubah naik air Jordan. Dengan demikian, instansi memungkinkan pengelolaan data yang lebih spesifik dan lebih terperinci. Next. Nah, selanjutnya ada UID, Unique Identificator. Identifikator unik adalah atribut atau kombinasi atribut yang membedakan satu instansi dari lainnya. Sebagai contoh, di sekolah ada dua siswa yang mungkin memiliki nama dan tanggal lahir yang sama. Namun apa sih yang bisa membedakan mereka di sini? Ada melalui nomor identifikasi siswa yang unik sebagai nomor mahasiswa, atau yang biasa kita di kampus ini ada nomor NPM. UID ini memastikan bahwa setiap instansi dapat diidentifikasi secara eksklusif tanpa kebingungan. Next. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah informasi yang memberikan detail tambahan mengenai entitas. Atribut bisa membantu membedakan instansi dengan memberikan data yang lebih spesifik, contohnya di restoran. Atribut biasanya berupa nama menu, harga, dan jumlah pesanan. Next. Kesimpulannya, kita memahami konsep entitas, atribut, dan UID adalah dasar dalam perancangan basis data yang terorganisir dengan baik. Setiap entitas dalam bisnis data harus memiliki atribut secara spesifik yang bisa membantu memberikan informasi rinci dan mengidentifikasi unik dengan UID. Atribut ini baik bersifat tetap atau berubah, wajib atau opsional, masing-masing memainkan peran penting dalam menambah konteks dalam data sehingga data dapat dianalisis dan digunakan dengan efektif di dalam bisnis. Next. Dan di sini ada tujuan dari entity relationship modeling. Yang pertama, kita menyederhanakan representasi data IRM untuk membantu mendefinisikan entitas objek atau hal-hal penting yang akan disimpan dalam basis data dan hubungan di antara mereka. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Kintan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari entity relationship modeling. Yang kedua itu untuk memastikan konsistensi dan keteraturan. IRM memberikan panduan yang jelas untuk menghindari redundansi data dan mencegah inkonsistensi. Next. Lalu, tujuan dari entity relationship modeling yang ketiga adalah mendukung pemahaman yang lebih baik melalui diagram seperti IRD dan IRM yang memudahkan pengembang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami model data secara visual. Dan yang terakhir, yaitu menyediakan fondasi untuk implementasi teknis. Meskipun implementation free, IRM memberikan dasar bagi desain basis data fisik saat fase implementasi sedang berlangsung.
Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf bila ada salah kata dalam berpresentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.